Agazo iko sunduvonu, oh Tuhan pentadangono, itong pilingnu sit bansaku. Agazo ingaranmu Tuhan, agazo iko sunduvonu, ikau Tuhan to sundu tapangkat, ikau sampai penride kinoringan. Minin si bako bahagi dohon isadaku inanunu, minongon toko dohon tu isada di nasanganu ku. Niroponu irongonu Tuhan, inanunu isangkapku, minataiko no gulianko tuisamotnu dohon ditagazo. Ikau Tuhan to sundu tapangkat, ikau sampai penride kinoringan. Minin si bako bahagi dohon isadaku inanunu, minongon toko dohon tu isada di nasanganu ku. Niroponu irongonu Tuhan, inanunu isangkapku, minataiko no gulianko tuisamotnu dohon ditagazo. Minataiko no gulianko tuisamotnu dohon ditagazo. Shalom kepada semua jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur puji Tuhan, sekali lagi kita bersama-sama di waktu ini bagi memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi permulaan ibadah kita pagi ini, saya akan bawa kalian dalam doa permulaan. Mari kita berdoa.
Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat lagu pujian, lagu 20, rangkap 1 sehingga 2. Oh Tuhanku. Oh Tuhanku, ongi tungonku kawin, it ongogin nama di padatmu, ikorutku ongo korimbutu. Kau sunduvonu mengindazo aku di kau Tuhan. Oh sunduku, oh sunduku, mengindazo isamot kinoringan minang akun dot matai tanak daw nasan sarang sirid kazudo sangka tongo sadaku mengindazo aku di kau Tuhan. Oh sunduku, oh sunduku, mengindazo Bagi pembacaan Mazmur, pagi ini saya jemput Pendeta Jinol. Mari kita teruskan ibadah kita dalam pembacaan Mazmur. Saya bacakan firman Tuhan dalam Mazmur yang ke-11 di bawah tajuk Keyakinan terhadap Tuhan. Untuk pemimpin koir Mazmur Daud, aku yakin bahwa Tuhan akan melindungi aku. Tidak ada gunanya berkata kepadaku, terbanglah seperti burung ke gunung, karena di tempat yang gelap orang jahat telah melengkungkan busur dan memasang anak panah untuk memanah orang baik. Tiada apa-apa lagi yang dapat dilakukan orang baik apabila tata tertib masyarakat musnah. Tuhan berada di rumahnya yang suci. Dia mempunyai takhta di surga. Dia memperhatikan semua manusia dan mengetahui segala perbuatan mereka. Dia menguji orang baik dan orang jahat. Dia sangat membenci orang yang mencintai keganasan. Orang jahat dihukumnya dengan malapetaka, dengan arang, berapi, belerang, dan angin yang menghanguskan. Tuhan adil dan mengasihi orang yang berbuat baik.
Orang jujur akan melihat dan mengenal Dia. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita teruskan ibadah kita pagi ini dengan menyanyikan lagu 84. Lagu 84, rangkap 1 sehingga 3. Onom tadau nakatalib. Onom tadau nakatalib, it adau biano o susi, mengindah zoto kubana, likinoringan sit surga, hondo motoko ituhan, iminananggu ditoko, notori dauso keviai, ikuasadon araan, hinugus dauso keviai, isalatoko rinibang, nitahak dausi ditoko, itanda doko susian. Bagi doa pengampunan, dipersilakan sekali lagi Pendeta Jinol untuk membawa kita dalam doa pengampunan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita teruskan ibadah. Mari kita masuk dalam doa pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami punya Allah yang sangat baik, Allah yang selalu memperhatikan hidup kami, Allah yang tidak menyimpan segala kesalahan umatnya dalam hati. Terpuji dan termulialah Engkau. Saat ini Bapa, kami sujud di hadirat-Mu, bersyukur untuk segala kasih karunia yang Kau sudah anugerahkan buat kami semua. Terima kasih atas pengampunan dosa yang Bapa sudah berikan buat kami yang berdosa. Kami syukuri segala pengampunan yang Tuhan berikan buat kami. Kami tahu Bapa, kami sudah melakukan segala sesuatu yang tidak benar di hadapan-Mu. Kami melakukan kesalahan, mengikuti segala keinginan kami sendiri. Semua kesalahan kami, semua dosa kami terhadap Bapa, kami akui dan kami mohon supaya semua dosa kami itu diampuni, supaya kami menjadi kudus di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Mari kita teruskan ibadah kita pagi ini dengan menyanyikan lagu 61, Min somok okuno si Tuhanku. Lagu 61, rangkap 1 hingga 2.
dijemput Gembala Mojingkin untuk membawa kita dalam pengakuan iman rasuli. Saudara dan saudari jemaat yang dikasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah surgawi sentiasa meneguhkan iman kita yang sejati. Oleh itu, marilah kita mengisytiharkan iman kita dengan bersama-sama berdiri dan melafazkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengar atau belajar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Terpuji, termulia nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, dan di kesempatan ini kami dapat merenung, belajar firman Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk terus hidup, dapat melakukan firman Tuhan, dan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan, urapi dia, sertai dia, supaya apapun yang kami dengar, diucapkan, semuanya itu untuk kemuliaan dan berkenan di hati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan cara kami belajar untuk firman Tuhan. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teks pembacaan kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Saya akan membaca dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, minggu ini kita sudah masuk minggu kedua dalam bulan November. Dan sepanjang bulan ini kita disajikan dengan tema kekudusan. Hidup dalam kekudusan adalah tema pembelajaran kita hari ini. Di dalam teks kita hari ini mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup kudus adalah perintah Tuhan dan bukanlah pilihan. Perintah ini berlaku juga bagi bangsa Israel, dan kita boleh merujuk di kitab Imamat 11 ayat 44 dan 45. Artinya, kita harus memperhatikan dan melakukannya. Kalau tidak, kita adalah pemberontak kepada Tuhan
maka ada sanksi dan hukuman. Tuhan yang memberikan perintah itu berarti Dia tahu bahwa perintah itu atau perintah ini pasti boleh dilakukan, sebab Tuhan tidak akan memerintah kita melakukan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Persoalannya adalah pada kita. Kalau kita mau hidup kudus, pastilah kita akan berjuang untuk menjaga kekudusan dari waktu ke waktu. Rasul Paulus seringkali mengatakan kepada jemaah-jemaah Allah, menyebut status mereka sebagai orang-orang kudus. Dan dalam teks kita hari ini, Rasul Petrus mengajar, membawa pemikiran jemaah Allah bagaimana harus berperilaku dengan sewajarnya sebagai umat Tuhan. Ia menasihati mereka supaya waspada dan hidup kudus. Kudus menurut Kamus Dewan Bahasa tidak bercela, suci, bersih, dan murni. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, perkara yang dikongsikan oleh Rasul Petrus dalam suratnya ini merujuk kepada seluruh aspek kehidupan dan karakter kita harus terus-menerus berproses untuk menjadi sesuai dengan standar Allah. Hal ini sama maksudnya menjaga hubungan kita dengan Allah agar tetap baik dan tidak terpisah dari sifat-sifat Allah yang kudus. Dalam Alkitab kita boleh menemukan contoh-contoh orang yang menjaga kekudusan dalam hidupnya. Dalam kitab Kejadian 5 ayat 24, Henokh seorang pribadi yang hidup bergaul dengan Allah, dan akibat dari persekutuan Henokh dengan Tuhan, ia telah diangkat oleh Allah sendiri karena ia memiliki kesaksian yang berkenan kepada Allah. Pribadi kedua yang kita boleh temukan yang hidup memiliki persekutuan yang akrab dengan Allah adalah Nabi Elia, yang semasa hidupnya di bumi ia berjuang memelihara, melakukan kehendak Allah, dan dari kesaksiannya itu Allah mengangkat dia tinggal bersamanya di surga. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Henokh dan Elia adalah manusia biasa. Namun kesaksian atau kelakuan mereka luar biasa. Ini karena mereka fokus kepada tujuan Allah, Allah yang menguduskan umatnya, menghendaki dan menyucikan umatnya agar dapat mengabdikan diri kepadanya. Allah itu kudus, dan apa yang berlaku bagi Allah berlaku juga bagi umatnya. Kekudusan mengandung pengertian terpisah dari kejahatan dan persahabatan dengan dunia, dan serta dipisahkan dan dikhususkan untuk mengasihi, melayani, dan menyembah Allah. Kekudusan adalah sasaran dan maksud pemilihan kita dalam Kristus. Ini berarti kemiripan dengan Allah adalah mengabdi kepadanya. Bagaimana kita memiliki itu? Hanya dapat diperolehi melalui Roh Allah yang menyucikan jiwa kita menjadi serupa dengan Kristus. Seterusnya, firman Tuhan ini mengajak dan mengingatkan kita menjaga hubungan kita dengan Allah, menjaga atau mementingkan persekutuan dengan Allah akan menghasilkan kehidupan yang kudus
berbeza dengan cara hidup yang tidak mengenal Allah. Ini karena apabila dekat dengan Allah, kita mengerti dan memahami apa kehendaknya dalam kehidupan kita. Setiap tindakan yang didasarkan melalui kehendak Tuhan itu menyukakan hati Allah dan dapat menjauhkan kita dari kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Dan hal ini memungkinkan kita mengalami kehadiran Allah dalam kehidupan kita yang dapat membangun dan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kesimpulan daripada perkongsian atau firman Tuhan yang kita belajar pagi ini, kita sadar bukan mudah untuk kita melakukan ini, namun jika kita bertekad mengendalikan pemikiran, kita mampu menguasai diri dan berfokus kepada kehendak Allah dalam kehidupan kita, yaitu menjaga persekutuan dengan Tuhan. Sadar atau tidak, kita boleh dan mampu hidup dalam kekudusan. Perjuangan kita untuk mau hidup sesuai dengan perintah Tuhan, ingatlah, kita tidak sendirian. Pastilah Yesus, Roh Allah, membantu dan memimpin setiap tindakan positif kita untuk menghidupkan pribadi Yesus dalam hidup kita. Oleh itu, marilah bersama mendorong, menguatkan, dan memotivasikan di antara kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berusaha dan meresponi kekudusan Allah yang sudah diberikan kepada kita agar kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bagi doa syafaat, dipersilakan Gembala Steven untuk membawa kita dalam doa syafaat. Salam, selamat pagi. Untuk meneruskan ibadah kita pada pagi hari ini, dengan izin saya menggunakan bahasa Rungus dalam doa syafaat. Tadi minta doa toko bersama-sama it sasarpiano nun po itung litoko dot pinta doan seginaringan samada itolo dot ining ataupun amu ikinaringan tetap muaning di doa di toko dumuku minta doa toko kinaringan nama dai sid surga natutunan dahai sid saralem pingaran di Yesus Kristus sasarapiano otomo no higa kokoy tu ilan dahai it adaw no katalib bahkan it onom tadaw no katalib Tuhan ikaw no iminangalikup lahay sampai peninsodu it so ko bay karatratan sebab ino Tuhan ikesempatan it adaw biano na beberapa bahan doa iaju lahay sid tinubano Tuhan melalui permohonan lahay sid sasarap biano diti. Pertamanya Tuhan sebagai ini bakubasan ilan lahay yokoy senantiasa untuk masalah termasuk no sid hal sakit penyakit. Sebab no Tuhan sid hal iti masobokon harapan lahay dot mengolikup menunda sampai memerkat dahay tanit ko ikuasa isunun to susi. Demikian no Tuhan it ongo pinai it sedang sumakit idino samada yoti sidwalay yoti masing-masing mahupun head hospital o Tuhan o Tuhan rikoto yoti jama o yoti. Bahkan berkatai setiap perawatan yang diberikan itongo peralatan yang digunakan itongo dokter supaya itsoko baina akan menjadi saluran berkat bahkan saluran kesembuhan sidioti soko biai. Sebab ino Tuhan asobokon harapan dahay dot paki tulungan tanit ke kuasa isununu susi. Demikian Tuhan minta doa koy bahagi itongo pinai it ano ko sempat dot beribadah gimatu kakali dot it penyakit pemagunan yang tidak mengizinkan. Mungkin beberapa perkara yang perlu diperhatikan khusus sekali itu semakit dan sebagainya ini juga mengakang korikatan lahai rumikot seriat gereja
Sebabnya Tuhan walaupun nyoti amun dapat bersama-sama dahai sedrinuang gereja atau sediti ngakakalo koy do humarap dot ikobosian num sumulumul menunda dioti memarkat dioti sampai menak kobosian supaya dioti dalam keadaan yang baik mungkin sedu antad sidkirat-ratan. Demikian Tuhan minta doa koy bahagi kerajaan dahai Malaysia. Oh Tuhan ilan lahai ikau olobi kilo dot menunda sampai memarkat pemimpin-pemimpin dahai siriat sabat supaya Tuhan sidhiza diti nah walaupun keadaan pembangunan yang tidak stabil ataupun oleh karena kebijaksanaan it antad sidikau menaungi dioti sampai memberkati nah sokobena Tuhan dapat dijalankan dengan baik kerajaan dahai dapat menjalankan tanggung jawab dau yang sepatutnya ni panau sediat soko VI rakyat dengan baik ke Tuhan supaya Tuhan soko baik rakyat antar hit sawat sampai dan peringkat osibak nah mendapat manfaat antar sid kebijaksanaan ke jalan nyeti it amanat tanggung jawab it warasid pemimpin dahai sediat sawat. Demikianlah Tuhan amo dengan dahai minta doa kananganku itu gamaan dahai suab-suab isumber rezeki dahai inununo po igaman dahai Tuhan barkatai supaya onggono opogos tu ginu mama mungkin ginu mama sidkabun kendiri ginu mama seriat kerajaan sebagai guru dan sebagainya nah ginu mama seriat swasta Tuhan nah soko bete Tuhan ikau nominan hak dahai rezeki walaupun mita tanit-tanit igamanu menak lo sumber rezeki dahai Tuhan aku non dahai dat inono ibarkat mita kuno sidahay. Sebab na Tuhan sid saralom igumama. Mogihim katagan suwab-suwab barkata ya Tuhan supaya onggonom opogos ginmama ngatopot kakali dat otomono higak tuno kogamano sesuai sid keinginan. Ot amatuan da Yesus Kristus ogumu padarai keinginan dahay tiboroson sid tinubanu melalui doa. Ngatopot kasih pokoi ikalau ikilo setiap perincian keperluan dahai ini bako basan. Sebab noi soko baik Tuhan yuli dahai. Baik korontob sid ngerandit ama. It anak nu Yesus Kristus penizan sundu tersusi minta doa menerima kasih apa itu asarontob. Amin. Mari kita teruskan ibadah kita dengan menyanyikan lagu 71 rangkap 1 hingga 3. Mangasip okudot inantakan aku sid sangkap. See
Bagi doa persembahan dijemput Gembala Musibin. Apa sahaja yang ada pada kita adalah pemberian Allah. Oleh itu, mari kita menaikkan ucap syukur kepadanya dengan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Allah. Mari kita berdoa dan kita akan meneruskan dengan doa Bapa kami. Tuhan, Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormatimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi lagu berkat kita nyanyikan lagu 106 rangkap 1 hingga 2. Lagu 106 rangkap 1 hingga 2. Tuhan omo sofoso dikau. Tuhan nomor sofoso dikau, Yosi domana udikau, tahakan kodo suruhku, sampai kopi motoko vagu, isamu novagu, sit kangkap kinoringan, isamu novagu, sitinogu bangun di Yesus. Tuhan nomor sofoso dikau, insa sama dan kodau, tahakan kodo barakat, sampai kopi motoko vagu, isamu novagu, sit kangkap kinoringan, isamu novagu, sitinoku bangun di Yesus. Bagi pembacaan hukum terutama dan doa berkat dijemput Gembala Azman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang, marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang utama. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Dialah Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tiada lagi perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Mari kita berdoa. Marilah kita pulang dengan membawa berkat Allah kita, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.